Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kembali ke Indonesia Bapak Ibu yang liburan semuanya atau berlibur di luar pulau. Enak sekali kalau sudah kembali bisa beribadah. Semasa liburan sulit kadang-kadang beribadah, kecuali mungkin Bapak Ibu bisa ikut live streaming dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi dalam ibadah yang seperti ini sangat indah. Merasa dekat dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan indah. Saya membaca mengenai seorang guru SD di Amerika Serikat, namanya Judith Tongsin. Tahun 1997, pada waktu anak-anak SD lulus SD mau pindah ke SMP, Ibu guru Judith ini menulis di kartu-kartu ucapan selamat untuk tiap anak satu-satu. Kepada seorang anak perempuan bernama Kirsten Gilmer, dia tulis begini: "Senang sekali kamu ada di dalam kelas saya. Tetap kerjakan yang terbaik yang kamu bisa dan undang saya pada waktu kamu nanti di wisuda di Harvard University." Lalu ucapan ini dibagikan. Satu anak dapat satu sesuai dengan apa yang gurunya tulis. Anak-anak pindah ke SMP. Tidak ada lagi cerita. Semua tenang, berjalan dengan lancar. Sampai 21 tahun kemudian. Si Kirsten Gilmer umur 33 tahun. Dia undang gurunya ini, Judith Tongsin, datang di wisudanya di Harvard University. Dia lulus sebagai dokter yang baik. Dia cari gurunya ini, kirim tiket, bayarin semuanya, pastikan gurunya itu datang dan ada waktu dia di wisuda. Lalu dia berkata, "Karena guru saya ini Judith Tongsin, waktu saya masih kelas 6 SD, menulis di kartu ucapan, undang saya ketika kamu di wisuda di Harvard University." Dia memberikan inspirasi, dia memberikan motivasi, sehingga saya mengejar cita-cita saya dan memilih Harvard University. Kita senang dengar cerita yang seperti ini. Kita senang dengar cerita orang bahagia. Kita senang dengar cerita orang sukses. Memasuki tahun 2019 ini, apakah saudara punya ekspektasi hidup? Adakah yang saudara memiliki impian, cita-cita? Apakah saudara memiliki goal, target, apa yang mau dicapai di tahun ini? Apakah saudara bermimpi mengenai sukses itu? Kalau saudara tidak memiliki semua itu, pulang dari sini harus berdoa supaya bangkit cita-cita, supaya bangkit ekspektasi, supaya bangkit kerinduan untuk saudara bisa lebih baik hidup di tahun ini, lebih berhasil di tahun ini, lebih sukses di tahun ini. Itulah pula yang menjadi doa saya sebagai gembala bagi Bapak Ibu. Menginginkan supaya jemaat itu sukses, diberkati Allah. Dan melihat jemaat menikmati hidup dengan baik di tahun ini. Hari ini saya ingin bicara mengenai wisdom for success. Kita mau belajar mengenai hikmat untuk sukses. Kita mau belajar dari firman. Kita mau belajar dari Alkitab.
Karena Alkitab bicara pula mengenai sukses. Yang kita mau pelajari dari seorang pemuda, laki-laki bernama Yakub. Bagaimana dia dari orang yang tidak punya apa-apa, yang di dalam pelarian hidupnya, tidur dengan bantal itu batu. Kekayaan dia hanya satu buah tongkat. Tapi kemudian diberkati Allah dengan luar biasa di dalam perjalanan hidup. Pertanyaan kita adalah, kok bisa? Apa yang dia miliki, apa yang dia lakukan yang membuat dia menjadi berhasil dan sukses? Itu menjadi sorotan kita pada hari ini. Karena saya percaya semua kita ingin hidup lebih baik. Kita mau bahwa tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Kita mau bahwa berkat kita di tahun ini lebih besar, lebih banyak, lebih berlimpah dari tahun lalu. Setuju bilang amin. Amin. Itu sebabnya tahun lalu itu tidak boleh diizinkan untuk mengganggu hidup saudara. Apa yang terjadi di tahun lalu yang mungkin negatif, yang mungkin kegagalan, yang mungkin kehancuran, yang mungkin kekecewaan, frustasi, tidak boleh diizinkan mengganggu hidup saudara di tahun ini. Makanya ditaruh di belakang, digembok, dikunci. Supaya tidak mempengaruhi hidup kita di tahun ini. Masuki tahun ini dengan lembaran baru. Kita masuk tahun ini dengan ekspektasi yang baru. Percaya dalam tahun ini penyertaan Tuhan dahsyat atas hidup kita. Amin. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari suksesnya seorang bernama Yakub? Kalau kita mau lihat bersama-sama Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita mau sukses lebih lagi di tahun ini, pertama, perhatikan baik-baik rahasia pertama, be serious about blessings. Harus jadi orang yang serius urusan berkat. Jangan anggap remeh berkat. Kalau ada orang berdoa dan mendoakan berkat buat saudara, say thank you. Terima kasih banget saya didoakan, saya diberkati. Terima kasih. Kalau orang tua saudara berkata, hey, aku doain kamu berkat, say thank you. Urusan berkat, urusan penting. Urusan berkat, urusan serius. Coba lihat dengan saya di dalam Kejadian pasal 27. Ayat 4 dan ayat yang ke-27. Ini yang berkata adalah Ishak kepada Esau. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Nih. Berarti kita melihat spiritual blessing is important. Berkat itu penting. Didoakan berkat, berkat rohani penting. Ucapan berkat penting. Dia berkata, Ishak berkata kepada Esau anak yang tertua, kau pergi hunting, kau pergi cari akan binatang buruan, bawa ke sini, olah cepat-cepat, lalu buatkan makanan yang paling enak, biar aku makan, setelah aku makan, aku berkati engkau. Berarti penting. Bagi Ishak, berkat itu penting. Memberkati anak-anaknya itu penting. Berapa banyak orang tua di sini mengutuki. Jadi kita harus hati-hati. Supaya kita tidak mengutuki, tapi kita memberkati. Bagi Ishak berkat itu penting. Sebelum kamu kaya, kamu dapat ucapan berkat itu penting. Nah, apakah itu juga penting untuk Ribka, istrinya? Penting. Buktinya, waktu Ishak bicara kepada anaknya Esau, Ribka nguping. Setelah nguping, dia bilang sama anaknya Yakub, Kup, sini. Papamu tadi bilang sama Koko bahwa
hunting ke sana, buatin aku makanan paling enak, kemudian aku berkati. Tak kasih tahu, kamu cepet-cepet pergi ke kandang, ambil 2 ekor yang bagus-bagus, yang masih anakan, bawa sini. Mama olah jadi masakan, kamu antar ke papa, biar papamu berkati engkau. Kalau tidak penting, ngapain Ribka repot-repot ngurusin seperti itu? Anaknya bilang, "Mah, Koko tuh badannya berbulu, mah. Sinyol mulus. Nanti kalau papa tahu, papa kira aku main-main, aku dikutuki." Mamanya bilang apa? "Kamu tak kasih baju bulu, nak. Tenang aja. Suaramu seumpamakan seperti Koko. Udah bawa sana. Nanti kalau aku dikutuki apa? Mama tanggung." Ini hanya untuk menunjukkan bagi Ribka ucapan berkat itu penting sampai dibela-belain seperti ini. Lalu bagi Esau yang menjual hak kesulungannya kepada adiknya, menurut saudara penting? Penting. Kalau tidak penting, dia tidak akan lari berburu untuk bikin makanan enak supaya bapaknya berkati. Buktinya ketika berkatnya itu diambil oleh adiknya, nangisnya geru-geru, nangis penuh kepahitan, nangisnya luar biasa. Sampai bilang kepada papanya, "Papa nggak ada berkat lagi kah, Papa?" Papanya bilang, "Semua aku udah berikan pada adikmu." Apakah Esau kehilangan harta? No. Apakah Esau kehilangan kesehatan? No. Apa yang dia hilang? Dia hilang ucapan berkat. Dia hilang blessings. Jangan kita hidup di abad modern, lalu kita pikir spiritual blessing, doa, berkat, ucapan berkat gak penting. Berapa banyak jemaat ucapan berkat, doa berkat pulang. Lebih penting parkiran daripada doa berkat. Hari ini bertobat, katakan amin. Amin. Mari kita hati-hati. Bagi Yakub penting gak? Penting. Berani resiko supaya dapat berkat. Hebat nih. Pertanyaan saya, bagi saudara penting gak? Jadi kalau mau sukses nomor 1 itu pastikan dahulu urusan berkat, urusan yang rohani beres. Jangan ada masalah dengan sorga. Itu maksudnya. Ayub, tiap kali anaknya pesta, 10 anak, pesta, pagi-pagi papanya bangun mezbah, seturut jumlah anak. Minta ampun bagi anak-anaknya, mintakan berkat bagi anak-anaknya. Ayub itu orang rohani. Kalau itu tidak penting urusan itu, ngapain repot-repot bikin mezbah tiap kali habis pesta anaknya. Dan anaknya pesta tiap hari. Kalau orang gak kaya gak pesta tiap hari. Ini saking kayanya pesta tiap hari pesta. Dan tiap pagi dia bangun mezbah untuk minta ampun dan untuk mendoakan berkat bagi anak-anak. Jangan bilang berkat tidak penting. Mau sukses, urusan berkat, urusan sorga, selesaikan dahulu. Bahkan saudara, kalau saudara lihat, Yakub memberkati Firaun. Firaun itu minta berkat dari Yakub. Baca itu Kejadian 47 ayat yang ke-10. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Firaun yang tidak menyembah Allah Yehova, Firaun yang tidak rohani, Firaun yang sangat duniawi, masih saja membutuhkan berkat. Lalu saudara tidak? Oh yang penting Pak saya pinter Pak. Oh yang penting gelar saya Pak. Oh yang penting modal orang tua Pak. Belum lihat contoh di dalam pembangunan Menara Babel. Kurang pinter apa? Kurang modal apa? Kurang hebat apa rancangannya? Tapi kalau sorga tidak berkenan, tutup jalan. Tidak bisa dibangun. Titik. Itu sebabnya kita harus mengurus ini dengan baik. Urusan berkat itu penting. Yesus
Waktu Yesus bangkit, waktu Yesus mau naik ke sorga, apa tindakan terakhir Yesus? Waktu dia sebelum terangkat. Apa tindakan Yesus yang terakhir? Apa perbuatan Yesus yang terakhir? Coba lihat di dalam Lukas 24 ayat 51. Lukas 24, 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Pertanyaan saya ulangi. Apa perbuatan Yesus, tindakan Yesus terakhir di atas muka bumi ini? Memberkati murid-muridnya. Pertanyaan saya, berkat penting tidak? Ucapan berkat penting tidak? Doa berkat penting tidak? Penting. Jangan parkiran lebih penting dari doa berkat. Sungguh, saya puji Tuhan. Di semua ibadah Happy Family Center, rata-rata di atas 95% jemaat selalu menunggu doa berkat. Saya berterima kasih punya jemaat seperti Anda. Mohon maaf, saya khotbah di tempat-tempat lain, gereja lain, hilang. Pendetanya merem, jemaatnya melek. Pendetanya diem, jemaatnya hilang. Begitu pendetanya bilang amin, tinggal separuh. Saya bersyukur punya jemaat seperti Anda yang nunggu doa berkat. Anda hebat. Itu penting. Kalau orang tua doain saudara, makasih Pak, makasih Ma, harus. Saudara didoakan berkat, terima kasih. Urusan ini penting. Jadi yang kita harus lakukan adalah seek your blessings. Cari berkat saudara, kejar berkat saudara. Gimana caranya? Maintain loving relationship. Menjaga hubungan yang baik dengan sesama, dalam keluarga, dan dengan Allah tentunya. Ini kuncinya. Mazmur 133. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat itu bisa diperintah. Seperti Yesus bisa perintah badai, Yesus bisa perintah sakit penyakit, Yesus bisa perintah setan, Yesus bisa perintah berkat. Bisa diperintahkan berkat masuk dalam hidup saudara, bisa diperintahkan berkat keluar dari saudara. Kita harus hati-hati. Supaya kita bisa mengejar berkat kita, God first attitude harus ada dalam diri kita. Menjadikan Allah yang pertama harus merupakan sikap hati kita. God first. Kalau tahun lalu gagal menjadikan Allah itu nomor satu, tahun ini jangan gagal. Kalau tahun lalu main-main, asal-asalan, tahun ini jangan berubah. Amin. Menjadikan Allah nomor satu. Itu pula yang dilakukan oleh Yakub ketika dia tidur dengan batu sebagai bantal. Tongkat itu sebagai harta dia. Satu-satunya harta cuma tongkat satu biji. Tapi dia berkata, kalau engkau menyertai aku dan memberkati aku, batu yang kupakai ini akan menjadi rumah Allah. Dan aku akan memberkati dan memberikan 10% kepada engkau Tuhan. Dan Allah buat dia berhasil. Allah buat dia diberkati. Teknologi boleh bagus. Boleh pakai teknologi. Jangan jadikan teknologi Allah saudara. Itu alat bantu. Alat bantu is alat bantu. Tidak boleh menjadi yang nomor satu. Allah tetap nomor satu. Pendiri CNN, Ted Turner, waktu dia umur 15,
kakak perempuannya umur 17 meninggal karena sakit. Dia kecewa. Di mana Tuhan kau tidak menolong? Di mana Tuhan kau tidak memberikan mujizat? Di mana Tuhan kau tidak do something? Dia bertumbuh menjadi orang yang kemudian melabel dirinya sebagai agnostik. Orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Agnostik. Tapi waktu dia diinterview satu kali waktu, ditanya, bagaimana pandanganmu mengenai Allah? Dia bilang kalau Tuhan itu memang ada, ayo dong bantu manusia-manusia yang kesulitan ini. Tapi dia tutup statement dia dengan berkata begini, tapi saya tiap hari berdoa kok, mendoakan teman-teman saya yang sakit. Saya nggak percaya Tuhan ada, tapi tiap hari saya berdoa untuk teman-teman saya yang sakit. Aneh kan? Nah, lalu pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari Ted Turner? Yang kita bisa pelajari adalah begini. Kalau dia seorang yang mengaku tidak rohani, tidak percaya Tuhan itu ada, dia aja berdoa. Apalagi kita yang percaya Allah itu ada. Kita harus berdoa lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya, di awal tahun ini, kita harus yakinkan, pastikan, kita harus serius urusan rohani, urusan blessings, harus serius. Jangan ada masalah dengan Tuhan. Jangan simpan dosa yang membuat Tuhan itu tidak mau mendengar doa kita. Jangan membangun diri menjadi orang yang memberontak pada Allah. Jadilah domba-domba yang manis di hadapan Tuhan. Nomor 2 kita lihat, bicara wisdom of success, bicara work on character. Kerjakan karakter saudara, bangun karakter saudara yang baik. Di dunia ini karakter itu pegang peranan penting. Dalam dunia bisnis, karakter penting. Modal boleh ada, keahlian skill boleh ada, teknologi boleh ada. Kalau saya mencurigai karakter Anda, saya tidak akan berpartner dengan Anda. Titik. Even though I might need you. Walaupun saya butuh saudara. Tapi kalau saya taruh suatu pertanyaan, tanda tanya besar terhadap karakter saudara, very sorry. Dalam hal relationship, karakter penting. Kita itu sebenarnya, anak muda dengar ini, kita itu tidak menikah dengan satu potong daging. Ini kan dari atas sampai bawah kan daging. Kita tidak menikah dengan satu sosok manusia saja. Kita menikah itu dengan karakter. Yang membuat rumah tangga kemudian hancur dan manusia berpisah suami istri. Seringkali karakter yang berubah. Karakter berubah, attitude berubah, tindakan berubah, everything change. Itu sebabnya bagi Allah sebelum berkat itu turun karakter. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian 29. Kejadian 29. Ayat yang ke-18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Jadi dia ini kerja pada omnya. Omnya bilang, gara-gara kita ini kerabat, kita family, aku om, kamu ponakan, masa kamu kerjanya gratisan? Kamu minta apa sih? Om, aku kerja 7 tahun sama om, aku naksir om si Rahel. Zaman dulu boleh begitu, zaman sekarang enggak. Iya kan? Zaman dulu boleh. Naksir kerabat sendiri, family. Oke, kerja dia. Pada malam pertama, pesta 7 hari, malam pertama,
Ingat baik-baik, zaman dahulu tidak ada PLN. Nggak ada lampu. Dimasukkanlah Lea kakaknya. Pagi-pagi baru kaget. Ah! Kok Lea? Kok Cece-nya? Aku mau adiknya. Marah dia. Apa-apaan lu? Mertua sih mertua, jadi apa ini? Jangan ramai. Ya udah. Jalani dahulu hidup ini pesta 7 hari. Memang di budaya kita itu nggak ada. Adik kawin duluan, Cece kawin dulu baru adiknya. Ya udahlah, aku berikan kepadamu setelah 7 hari ini adiknya. Asal kau hutang kerja lagi 7 tahun. Iya lagi dia. Dan dikatakan kerja 7 tahun itu seperti beberapa hari saja. Hebat ya. Dan itulah yang terjadi. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Udah berapa total? 14 tahun. Bapak Ibu, setelah itu kita pelajari bahwa untuk dapat harta-harta benda, dia kerja lagi 6 tahun. Total berapa? 20 tahun dia mengabdi pada omnya. Sampai hartanya lebih banyak daripada hartanya Laban, mertuanya. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Hard work, kerja keras, itu penting. Yakub ini kerja keras. Oh Pak, sekarang nggak musim hard work, smart work. Udahlah, kalau belum bisa kerja keras jangan bilang smart work. Ngomong kosong. Sungguh. Orang-orang tua kita itu semua itu hard work, makanya sukses. Kalau sudah bisa itu baru mau coba smart work, silakan. Tapi harus mulai dengan hard work. Setelah itu integrity and honesty. Integritas dan kejujuran. Di dalam Kejadian 30 ayat 32-33. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang belang-belang dan bintik-bintik, itulah upahku. Yang mulus-mulus bukan milik dia. Yang loreng-loreng, belang-belang, bintik-bintik, itu punya dia. Lalu dia bilang ayat 33, dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Dan memang dia jujur. Nah ini kita harus belajar dari dia. Integrity and honesty. Itu penting. Setelah itu Allah berkati dia luar biasa sampai omnya, yaitu mertuanya, iri hati sama dia. Karena dia lebih kaya daripada mertuanya. Lebih kaya dari omnya. Mukanya jadi gak enak, masam terus. Di tengah kekayaan yang ada itu, masih satu lagi dia miliki. Disebut obedience, ketaatan. Dia memiliki yang namanya ketaatan. Dalam Kejadian 31 ayat yang ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu, orang kalau sudah nyaman hidup itu tidak mudah berubah. Tidak mudah pindah-pindah. Betul. Tanya pada teman saudara yang sekolah di Amerika mungkin, di Eropa mungkin, di Kanada mungkin.
Udah nyaman hidup, udah berhasil, udah sekolah, udah bisa kerja, udah bangun perusahaan dan perusahaannya multi-million, billion, wow. Terus saudara bilang, pulang Indonesia yuk kerja di sini. Ketawa dia. Enak di sini. Gak gampang. Orang kalau sudah settle, orang kalau sudah hidupnya nikmat dan enak, gak gampang berubah. Tapi hebatnya ini si Yakub. Udah hidupnya enak, udah keluarganya oke, udah dapat kekayaan besar. Tuhan bilang, pulang kau ke negeri nenek moyangmu. Pulang dia. Ini hebat. Kaya tapi masih taat. Nih banyak orang kaya di sini. Boleh saya tanya, Anda kaya, taat tidak? Kepada firman. Ini. Yakub kaya dan taat. Bangun diri saudara jadi orang yang taat firman. Amin. Bangun diri saudara jadi orang yang mentaati Allah. Karena itu yang dikerjakan oleh tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Obedience. Taat. Itu penting. Hard work. Penting. Saya pulang dari liburan barusan dari Jepang. Sempat pergi toko kamera besar di sana. Namanya Big Camera. Pilih-pilih barang. Rata-rata kecil yang saya pilih. Beli. Masuk keranjang. Saya beli satu monopod. Satu kaki. Kalau tripod kan 3 kaki. Monopod 1 kaki. Saya beli satu. Kecil. Tapi kan itu barang demo. Kalau saya bawa itu taruh di keranjang, nanti ini yang dibungkus. Nggak mau saya mau yang baru. Bingung saya gimana caranya. Nggak ada yang ditanya. Jepangan lagi semua bicaranya. Jadi itu ada price tag-nya di situ. Saya cabut. Cuk. Masukin keranjang. Antri di kasir. Udah antri, sampailah bagian saya. Taruh keranjang. Cetit. Dia angkat ini price tag. Lu apa ini? Barangnya mana? Bawah. Nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara bahasa Jepang. Dia bilang, apa ini? Saya bilang, monopod. Kasirnya tanya saya, ini B1 atau B2? Saya bilang, basement 2. B2. You wait here. Turun dia ke basement 2. Kira-kira 7 menitan. 10 menit. Kan tokonya besar sekali. Naik lagi saudara. Bawa ini. Tripod saya. Baru. Monopod saya. Cedit. Bayar. Saya cuma mikir. Hebat orang ini. Kalau saya jadi kasir. Saya bilang. Torono lagi. Ambilin barangnya. Betul. Itu kan lebih lumrah. Ngomong begitu. Kalau saya ini kan kerjanya kasir. Bukan kerjanya ngambilin barang Anda di bawah. Ini yang saya bilang hard work. Mau kerja keras. Extra mile. Orang model begini ini bisa sukses. Hebat loh, saya kagum-kagum loh. Nggak tahu kalau saudara jumpai kasir di negara kita. Apa ini Pak? Barangnya di mana? Habis Pak. Enak jawabnya. Sudah habis Pak. Tadi ada yang beli kok habis. Timbang saya turun lagi ke basement 2. Ya. Ada masih ada orang antri yang harus dilayani. Tapi dia bilang wait here. Dia turun. Turun eskalator 2 kali. Itu terus cari dulu barangnya. Hampir 10 menit baru balik. Hebat. Work on your character. Harus. Kemarin malam saya baca di YouTube dan juga di koran online. Aktor terkenal Amerika John Depp dan istrinya Amber Heard itu masuk ke Australia kan harus isi form immigration. Dia nggak isi.
nggak jujur. Dia bawa anjing 2, kecil-kecil itu loh. Anjing 2 itu mungkin ditaruh di tas gitu, nggak kelihatan. Ketahuan. 2 anjing kecil itu namanya Pistol dan Bu. Tahan. Harus dikarantina 10 hari. Mungkin mereka pikir saya ini kan aktor, artis top. Mungkin akan diloloskan. Nggak lolos. Urusan sampai polisi dan pengadilan. Lalu diputuskan. Kalau anjing ini tidak dibawa keluar dari Australia dalam waktu 72 jam. Anjing ini akan disuntik mati. Langsung pulang dua-dua. Lalu atas saran dari salah satu departemen di sana, mereka buat video minta maaf. Lalu berkata, Australia adalah negara yang baik, pantai yang indah, budaya yang sangat bagus. Kalau Anda masuk Australia, taatilah peraturan-peraturan yang ada di dalamnya, karena mereka sangat-sangat tegas. Waktu itu viral kemana-mana seluruh dunia. Yang mereka dapatkan bukan pujian. Netizen is not always positive. Banyak netizen justru negatif. Itu ada yang ngatur, itu ada skenarionya, itu ada sutradaranya. Wah, ini nggak tulus, ini segala macam, Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Karena semua hal itu penting. Integritas, honesty itu penting. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Wisdom for success bicara quality is the signature. Kualitas itu harus menjadi tanda tangan saudara. Kualitas itu harus menjadi jati diri saudara. Kualitas itu adalah bendera saudara. Your signature. Quality. Di dalam Kejadian pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-38 sampai 42. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran. Jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, engkau selalu tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari, waktu siang dan kedinginan waktu malam. Mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu. Dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah mengubah 10 kali upahku. Apa yang kita baca di sini? Dia bukan sekedar pekerja biasa. Bukan sekedar pekerja keras. Tapi dia bekerja dengan quality. Kualitas. Ini hebatnya dia. Yakub bekerja dengan quality. Bagaimana kita bisa bekerja dengan quality? You've got to have passion at work. Harus punya sukacita, senang, betul-betul menyukai apa yang dikerjakan. Ketika kita tidak menyukai apa yang kita kerjakan, kita tidak akan melakukan dengan baik. Passion, kecintaan, hasrat yang besar terhadap apa yang dilakukan, terhadap pekerjaan, itu penting. Tanpa passion, nothing. Ada orang bilang begini sama saya, Pak, gak bosan jadi pendeta? Gak capek dah? Jujur Bapak Ibu, 15 tahun ini, saya menikmati. What can I say? Karena ada passion. Bukan hanya the calling of God, tapi ada passion, kecintaan untuk bersama dengan umat, menggembalakan, menjadi pendeta itu. Kalau nggak ada passion, habis deh. Saya lihat ada teman-teman saya yang gembala, tapi sebulan ada 4 minggu,
Hanya di gereja 1 minggu, 3 minggunya keliling-keliling. Saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi saya 15 tahun melayani. I enjoy. Saya menikmati karena ini passion saya. Yakub bukan hanya bicara passion. Quality itu bicara good name. Nama baik. Zaman sekarang banyak orang tidak pentingkan nama baik. Let me tell you one thing. Surabaya is so small. Kecil Surabaya ini. Jangan main-main dengan nama baik saudara. Even Indonesia is small. Buktinya, viral mengenai pistol dan bu sampai pula ke Indonesia. Jadi, jagalah nama baik. Alkitab berkata, nama baik lebih penting dari emas dan perak. Setuju? Jaga nama baik. Kualitas saudara mencerminkan nama baik saudara. Yakub punya apa yang disebut total all out. Kerja itu habis-habisan, all out. Gak asal-asalan, gak setengah-setengah. Gak kerja kalau itu lagi dipantau. Dipantau tidak dipantau kerja. Itu yang saya dapatkan waktu saya kerja di Amerika. Kerja nggak kerja, saya kerja dengan berkualitas. Saya bersihkan dust room, ruangan debu. Buku kalau dipotong, itu menghasilkan debu. Debu itu di blender, jadi halus, potongan buku itu di blender jadi halus. Dikirim ke ruangan lewat atas itu. Masuk di sebuah ruangan namanya dust room, ruangan debu. Saya suruh bersihin semua. Harus masuk pakai masker, harus pakai celana jeans yang jelek, harus pakai kaos yang kemudian saya harus buang, gak usah dicuci lagi, buang aja. Untuk bersihin. Itu tebalnya debu itu sekian. Ini gak main-main. Dari tembok itu tebalnya sekian. Jadi kalau saya mau bikin tulisan tuh gampang sekali grafiti di situ. Bawah debunya sekian, atas debu sekian. Lampu itu suram semua, ketempel debu. Karena saya kerja di penerbit buku, tempat potong buku. Bos saya suruh saya kerja. Apakah saya dipantau lewat CCTV? No. Apakah ada yang nungguin saya? No. Dan saya kerja itu tanpa dipantau. Saya bersihin semua. Besok pagi bos saya datang. Honey, I want to see your work. Oke, ayo kita ke dust room. Belum kenal saya dia. Ya bukain pintunya. Bos saya masuk ke dalam. Taruh tangan di pinggang. Wow, honey, I can sleep here. Saya bisa tidur di sini nih. Bersih banget kamu bersihinnya. Berapa jam kau kerja? 6. Bersih banget. Apakah semua orang Indonesia seperti ini? Apakah semua orang Indonesia seperti kamu? Banyak yang lebih hebat dari saya. Quality. Jangan bekerja karena dipantau, karena disupervisi. Do it with your quality. That's your good name. Total all out. Dari sana baru Tuhan berkati kita. Sempat saya melihat juga bersama Ibu Agnes dan teman-teman. Ini ada lantai kotor ini di big camera. Itu kalau enggak karyawan, manajernya turun sendiri bawa semprotan, dilap saudara. Sampai kita ngeliatin, wih hebat ya. Gak ada itu tukang bersih-bersih. Karyawannya kalau enggak manajernya turun tangan sendiri, ngelapin bekas sepatu itu yang hitam-hitam. Hebat. Kalau di Indonesia kita bilang apa? Duduk kerjaanku. Bukan kerjaan saya. Bain aku gitu. Ini loh Bapak Ibu. That's quality. Quality. Mau diberkati? 3 ini gak boleh lupa. Nomor 1, jangan main-main urusan berkat. Jangan sampai ada masalah antara saudara dengan Allah.
Nomor 2, work on your character. Karakter harus dibangun dengan baik, memiliki karakter Kristus. Quality is the signature. Kita harus punya kualitas yang bagus. Kalau lakukan apa-apa, maka kita akan pasti, lambat atau cepat pasti menuju kepada keberhasilan, kesuksesan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.